Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Niswatin SPD SE MSA sebagai dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan materi kami, yaitu tentang rangka konseptual yang mendasari akuntansi keuangan. Sebelum masuk di materi, alangkah baiknya bila saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Fristi Nanda Wilanda, yaitu saya sendiri, ada Nurul Aulia Hasan, Fadila Pade, Nur Ain Husa, dan Sri Novianti Hulumo. Baik, yang pertama rangka konseptual. Rangka kerja konseptual memberikan dasar atau landasan yang konsisten dan memadai bagi para penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan pihak-pihak lainnya yang turut terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Banyak pihak meyakini bahwa kontribusi nyata FASB sangat bergantung pada kualitas dan utilitas dari rangka kerja konseptual. Sejak FASB mempublikasikan rangka kerja konseptual, FASB telah menerbitkan 7 Statement of Financial Accounting Concept atau biasa disingkat dengan SFAC yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, yaitu SFAC number 1, Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, yang menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pada perusahaan bisnis. Selanjutnya, SFAC number 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, yang menjelaskan karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas atau berguna. Selanjutnya, SFAC number 3, Elements of Financial Statement of Business Enterprises, yang memberikan definisi atas pos-pos atau unsur-unsur yang terdapat dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, SFAC number 4, Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization, yang menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis. SFAC number 5, Reconciliation and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises, yang menetapkan kriteria pengakuan, atribut pengukuran, dan prinsip pelaporan atau pengungkapan. Selanjutnya, SFAC number 6, Elements of Financial Statement, yang menggantikan SFAC number 3 dalam rangka memperluas ruang lingkup SFAC number 3 dengan memasukkan juga organisasi nirlaba di samping perusahaan bisnis atau organisasi laba. And the last, SFAC number 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement, yang memberikan rangka acuan mengenai penggunaan informasi arus kas dan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran akuntansi. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Menurut Harry, tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Dalam rangka kerja konseptual disebutkan bahwa proses pelaporan keuangan meliputi yang pertama, identifikasi dan analisa peristiwa dan transaksi perusahaan. Yang kedua, pemilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, aplikasi kebijakan akuntansi. Yang keempat, melibatkan estimasi dan pertimbangan-pertimbangan atau judgement akuntan secara profesional. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan atau disclosure tentang transaksi, peristiwa, kebijakan, estimasi, judgement. Menurut SFAC nomor 1, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi pencari laba adalah: pertama, memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan secara rasional mengenai investasi, kredit, dan lainnya. Kedua, memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor dan kreditur serta pemakai lainnya dalam menentukan jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga, dan juga AAAN dari penjualan, piutang atau saham, dan pinjaman yang jatuh tempo. 3. Memberikan informasi tentang sumber daya aktiva perusahaan, klaim atas aktiva,
dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lain terhadap aktiva dan kewajiban. 4. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. 5. Memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang mempengaruhi modal, termasuk dividen dan pembayaran lainnya kepada pemilik, dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Dalam memilih berbagai alternatif akuntansi keuangan dan pelaporan yang ada, kerangka kerja konseptual telah identifikasi beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang berguna. Karakteristik kualitatif tersebut adalah: pertama, dapat dipahami; kedua, relevansi; ketiga, reliabilitas; empat, komparabilitas; dan kelima, konsistensi. Unsur-unsur laporan keuangan. Dalam SFAC nomor 6, FASB telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi dan hasil kinerja perusahaan. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan membentuk struktur sebuah laporan keuangan. FASB mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan tersebut ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama mencakup 3 unsur, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Ke-10 unsur laporan keuangan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh FASB dalam SPAC nomor 6. Pertama, aktiva; kedua, kewajiban; 3, ekuitas; 4, investasi oleh pemilik; 5, distribusi kepada pemilik; 6, laba komprehensif; 7, pendapatan; 8, beban; 9, keuntungan; 10, kerugian. Selanjutnya, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Pengakuan atau recognition adalah proses pencatatan item-item dalam aib jurnal, di mana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan. Pengukuran atau measurement adalah penentuan besarnya unit pengukur jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada suatu objek, elemen, atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut. FASB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang diterapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya, yaitu SFAC nomor 5 paragraf 67. Yang pertama, cost historis atau perolehan kas historis atau historical cost atau proses. Kedua, cost sekarang atau current cost. Ketiga, nilai pasar sekarang atau current market value. Yang keempat, nilai terrealisasi pelunasan neto atau net realizable settlement value. Yang kelima, nilai sekarang atau diskonan aliran kas masa datang atau present or discounted value of future cash flows. Rangka kerja konseptual juga mengindikasikan bahwa seperangkat utuh laporan keuangan diperlukan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya, postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah asumsi dasar mengenal lingkungan akuntansi.
Ada 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Asumsi dasar tersebut adalah yang pertama, monetary unit assumption atau asumsi unit moneter. Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi atau mengukur setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam nilai uang. Asumsi unit moneter juga terkait langsung dengan penerapan konsep biaya historis atau historical cost concept. Kedua, economic business entity assumption atau asumsi entitas ekonomi bisnis. Adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan dengan transaksi entitas ekonomi lainnya. Dengan kata lain, aktivitas entitas bisnis harus dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemilik dan dengan aktivitas dari setiap unit bisnis lainnya. Yang ketiga, accounting time period assumption atau asumsi periode akuntansi. Pengguna laporan keuangan perlu diberitahu tentang hasil kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, agar dapat mengevaluasi dan membandingkannya dengan perusahaan lain. Jadi dalam hal ini, informasi terkait harus dilaporkan secara periodik atau berkala. Dan yang keempat, going concern assumption atau asumsi periode akuntansi. Perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak dilikuidasi atau dibubarkan dalam jangka waktu dekat. Akan tetapi, perusahaan diharapkan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup cukup lama atau memiliki kelangsungan hidup yang panjang untuk menjalankan visi dan misinya. Jika tidak ada asumsi, maka berarti tidak akan ada penyusutan atas aktiva tetap, karena aktiva tetap yang dibeli tidak akan dicatat sebesar harga perolehannya, melainkan dicatat sebesar nilai pada saat perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi. Prinsip adalah pendekatan umum yang dipakai dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi atau peristiwa akuntansi. Ada 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu prinsip yang pertama, ada prinsip biaya historis atau objektivitas. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa prinsip biaya historis memiliki keterkaitan dengan beberapa asumsi dasar akuntansi, khususnya asumsi unit, moneter, dan kesinambungan usaha. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga perolehan atau biaya historis. Memiliki keunggulan dibandingkan dengan atribut pengukuran lainnya, yaitu lebih dapat dihandalkan. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Kerangka kerja konseptual mengidentifikasi 2 kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapat seharusnya diakui, yaitu yang pertama, telah direalisasi atau dapat direalisasi, dan yang kedua, telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi jika selanjutnya prinsip ketiga yaitu prinsip penandingan. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada 2 pilihan yang tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basis dan accrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi atau income statement dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau kas dibayarkan untuk beban. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi pendapatan dan beban yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi-transaksi yang melibatkan arus uang kas masuk untuk pendapatan ataupun arus kas keluar untuk beban. Besarnya laba bersih atau net income atau rugi bersih yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dengan beban akan mencerminkan jumlah isi uang kas yang dihasilkan atau jumlah bersih uang kas yang dikeluarkan. Selanjutnya prinsip keempat yaitu prinsip pengungkapan luluh.
Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu. Inilah yang dikenal sebagai prinsip pengungkapan penuh. Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, pembuat laporan keuangan harus memperhatikan kecukupan informasi yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Kesimpulan, rangka konseptual versi VACB merupakan suatu modal hasil perekayasaan yang dapat dijadikan acuan penalaran untuk pengembangan rangka acuan baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Dalam rangka konseptual juga terdapat karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif tersebut adalah dapat dipahami, relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. Pada rangka konseptual terdapat juga pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Adapun pada rangka konseptual terdapat postulat akuntansi yang merupakan asumsi dasar mengenal lingkungan akuntansi. Ada 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Asumsi dasar tersebut adalah monetary unit assumption atau asumsi unit moneter, ekonomi bisnis entity assumption atau asumsi entitas ekonomi bisnis, accounting time period assumption atau asumsi periode akuntansi, going concurrent assumption atau asumsi kesinambungan usaha. Pada rangka konseptual juga terdapat prinsip dasar akuntansi yang merupakan pendekatan umum yang dapat dipakai dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi atau peristiwa akuntansi. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1 untuk materi rangka konseptual yang mendasari akuntansi keuangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.